Jadi, kelompok kami memutuskan untuk mengadakan webinar yang mengusung tema Hands-on Help Preventing Carpal Tunnel Syndrome among University Students in Indonesia. Kegiatan webinar kami yang berjudul Hands-on Help Preventing Carpal Tunnel Syndrome among University Students in Indonesia menjadikan mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai target peserta kegiatan. Hal ini dikarenakan kami melihat aktivitas mahasiswa di zaman sekarang yang berpotensi tinggi untuk terkena CTS. Kegiatan webinar kami ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu pre-event dan main event. Untuk pre-event dilaksanakan pada tanggal 20-24 September 2024 dengan agenda kegiatan berupa pengisian survei questionnaire Hands-on Help dalam bentuk Google Form secara langsung pada mahasiswa Unpad dan secara online untuk mahasiswa di universitas lainnya di seluruh Indonesia. Agenda kegiatan dilanjutkan dengan ground campaign secara langsung pada mahasiswa Unpad menggunakan poster dan banner yang telah kami buat. Kegiatan main event kami dilaksanakan pada hari Rabu 25 September 2024 dengan Dr. Fato sebagai narasumber dari webinar kami. Kami meminta peserta untuk melakukan post-test dan pre-test. Kemudian kami juga mengadakan undian hadiah berupa saldo GoPay kepada 10 peserta sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka. Kami membagikan infografis dan poster kepada peserta sebagai bentuk kontinuitas kegiatan. Kami membagikan e-certificate kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar, dan yang terakhir kami memberikan hadiah GoPay yang telah diundi pada kegiatan mini event sebelumnya. Jumlah responden survei kuesioner lebih banyak atau sama dengan 50 mahasiswa S1. Yang kedua, terdapat peningkatan pemahaman target. Yang ketiga, berhasil mendapatkan jumlah peserta edukasi, baik itu ground campaign maupun webinar, sebanyak lebih dari atau sama dengan 30 orang. Berikut adalah lini masa atau timeline dari perencanaan sampai evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan Hands-on Health. CTS itu merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang sering terjadi terutama di kalangan individu yang melakukan aktivitas berulang dengan tangan dan pergelangan tangan kita. Di Indonesia, mahasiswa itu menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kondisi ini karena banyak dari mereka yang menghabiskan waktu di depan komputer atau perangkat elektronik lainnya untuk keperluan akademik mereka. Tes seperti CTS ini tuh terus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan informasi mendalam mengenai CTS untuk menjaga kesehatan pergelangan tangan dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, mereka dapat menerapkan praktik ergonomis di lingkungan belajar dan kerja yang penting untuk mengurangi risiko CTS. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menurunkan angka kejadian CTS dengan pengetahuan dan praktik pencegahan yang tepat. Kami juga ingin membangun kesadaran bersama terkait pentingnya menjaga kesehatan pergelangan tangan. Luaran dari kegiatan ini termasuk peningkatan pengetahuan yang diukur melalui pre-test dan post-test, seminar edukasi, serta rekomendasi untuk praktik kesehatan yang lebih baik. Etiologi dari carpal tunnel syndrome bersifat multifaktorial, di mana faktor intrinsik contohnya seperti jenis kelamin, obesitas, diabetes, hipotiroid, dan kelainan genetik, dan juga faktor ekstrinsik contohnya seperti penggunaan alat yang bergetar, menggunakan tenaga yang kuat, posisi tubuh yang janggal, juga kehamilan. Secara global, 1-5% dari populasi dunia mengalami CTS, tetapi prevalensi paling banyak terjadi pada wanita. Lalu, menurut penelitian terhadap pekerjaan dengan risiko tinggi pada pergelangan tangan dan tangan menunjukkan bahwa prevalensi CTS berkisar antara 5,6% hingga 14,8%. Di mana pada mahasiswa prevalensi kemungkinan CTS ada 34,2% di antara pengguna layar sentuh lainnya, di mana ini bisa disebabkan oleh mahasiswa yang menggunakan laptop untuk bekerja dengan durasi lebih dari 4 jam yang dapat menimbulkan gejala seperti kesemutan tangan, kehilangan sensasi, dan juga tangan yang lemah. Gejala-gejala di atas bisa juga dipengaruhi oleh posisi yang kurang ergonomis, sehingga posisi dan juga gerakan yang berulang ini dapat memicu terjadinya gejala carpal tunnel syndrome. Saya akan menjelaskan patofisiologi dan patogenesis dari CTS. Beberapa mekanisme yang berkontribusi seperti peningkatan tekanan pada terowongan karpal, cedera mikrosirkulasi saraf,
kompresi jaringan konektif, dan hipertrofi jaringan sinovial. Tekanan di terowongan karpal dapat meningkat hingga 10 kali lipat saat ekstensi dan 8 kali lipat saat fleksi pergelangan tangan. Peningkatan tekanan pada terowongan karpal ini dapat menyebabkan kompresi iskemik pada saraf median. Peningkatan tekanan ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada blood nerve barrier yang akan menyebabkan akumulasi protein dan sel inflamasi yang dapat berujung pada edema di saraf yang dapat menyebabkan hipoksia dan berujung pada degenerasi akson serta neuritis. Jika terjadi gangguan yang membatasi kemampuan stretching jaringan konektif, hal ini dapat menyebabkan traksi berulang saat melakukan gerakan yang beresiko menimbulkan cedera saraf jangka panjang. Selanjutnya, beberapa gejala pada CTS meliputi mati rasa, kesemutan, dan nyeri pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan bagian radial pada jari manis, daerah pergelangan tangan, ataupun seluruh lengan. Gejala memburuk pada malam hari dan pasien merasa lebih baik setelah menggoyangkan pergelangan tangan. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis CTS, ada beberapa langkah pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pergelangan tangan akan diperiksa untuk melihat apakah dengan mengutuk atau menekan saraf median pada pergelangan tangan akan menimbulkan sensasi mati rasa atau kesemutan. Yang kedua, tes laboratorium dan ronsen. Ini dilakukan untuk menemukan adanya patah tulang, radang sendi, dan penyakit yang merusak saraf. Yang ketiga, tes menggunakan sinyal listrik. Dan untuk treatment yang dapat kita lakukan dalam metode perawatan CTS, ada beberapa metode antara lain. Yang pertama, perawatan konservatif. Ini merupakan istirahat atau modifikasi aktivitas ini untuk menghindari atau mengurangi aktivitas yang menyebabkan CTS. Yang kedua, pengobatan menggunakan obat. Bisa menggunakan obat non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yang kedua, kortikosteroid. Selanjutnya ada pengobatan tanpa obat. Ini bisa dilakukan splinting. Dan yang kedua, bisa melakukan operasi atau pembedahan ligamen. Selanjutnya, pengobatan alternatif. Pengobatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan yoga, akupuntur, dan yang terakhir, ultrasound terapi. Untuk mencegah cedera pada tangan dan pergelangan, ada beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan. Pertama, kurangi gerakan tangan yang berulang. Kedua, sampling aktivitas atau tugas untuk mengurangi ketegangan tangan dan pergelangan. Ketiga, hindari memegang benda dalam posisi sama terlalu lama. Keempat, jika bekerja di kantor, sesuaikan meja, kursi, dan keyboard agar lengan sejajar dengan permukaan kerja. Kelima, gunakan penyangga atau spin di malam hari untuk menjaga pergelangan tetap lurus saat tidur. Selanjutnya, ada beberapa latihan olahraga tangan yang dapat dilakukan. Pertama, wrist rotation. Kedua, finger stretch. Ketiga, thumb stretch. Keempat, prayer stretch. Kelima, wrist flexor stretch. 6. Wrist extensor stretch. Ketujuh, medial nerve glide. Kedelapan, tendon glides. Berikut saya akan memaparkan hasil survei dari kegiatan kami. Didapatkan bahwa 64,3% dari responden merupakan perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Rentang umur responden sendiri berkisar dari 17 hingga 24 tahun. Lalu untuk body mass index atau BMI terlihat kalau 62,5% responden memiliki BMI normal, sedangkan 20,2% lainnya bersifat gemuk dan obesitas, serta 17,3% dari mereka bersifat kurus. Responden survei berasal dari 31 universitas di Indonesia, juga dari 51 jurusan yang berbeda-beda. Kami juga melaksanakan survei demografi, dan kami mendapatkan bahwa banyak dari responden mengendarai kendaraan bermotor sebanyak 70,2%, dan 43,4% diantaranya melakukan aktivitas tersebut selama kurang dari 1 jam. Tak hanya kendaraan, ternyata 91,7% responden menggunakan laptop untuk mengetik di kehidupan sehari-harinya. Kebanyakan dari mereka, yaitu 29,6%, mengetik selama 3 hingga 4 jam sehari. Lalu, untuk penggunaan handphone sendiri, 84,5% responden menyatakan bahwa mereka menggenggam handphone sehari-harinya selama lebih dari 4 jam. Kami juga menanyakan aktivitas lain seperti pekerjaan rumah, riwayat penyakit dari responden sekitar keluarga seperti hipertensi, tiroid, dan diabetes. Ketika kami menanyakan tentang gejala CTS yang muncul pada responden, 35,1% dari mereka menyatakan bahwa mereka mengalami keluhan sensasi nyeri, kesemutan, atau bahkan mati rasa pada jari dan pergelangan tangan. Beberapa hal yang memperberat keluhan adalah dari melakukan aktivitas mengetik, bermain game di handphone, berolahraga, mengendarai motor, dan melakukan pekerjaan rumah. Kami juga menanyakan durasi gejala dan apakah gejala-gejala ini mengganggu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kami juga memasukkan pertanyaan skala keterbatasan fungsional dengan hasil sebagai berikut. Akhirnya, pada kegiatan pemberian edukasi, yaitu seminar dan ground campaign, kami memperoleh nilai pretest dan post-test sebagai berikut, di mana terjadi kenaikan nilai sebanyak 47,6%.
berikut adalah keterangan dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan Hands-on Health Preventing Carpal Tunnel Syndrome among University Students in Indonesia. 1. Mendapatkan target responden mengisi kuesioner mengenai CTS dari kalangan mahasiswa S1 dari berbagai universitas di Indonesia sebanyak 168 orang. 2. Mendapatkan jumlah peserta edukasi, termasuk ground campaign dan webinar, sebanyak 33 orang. 3. Terdapat peningkatan nilai pretest dan post-test dari responden setelah mendapatkan edukasi mengenai pengertian, gejala, faktor risiko, pengobatan, dan tindakan preventif dari CTS sebesar 47,6%. Program Hands-on Health Preventing Carpal Tunnel Syndrome among University Students in Indonesia telah berhasil dilaksanakan. Kami berhasil mengumpulkan data tentang bagaimana mahasiswa S1 dari berbagai universitas di Indonesia memahami apa itu CTS. Selain pengumpulan data, kami telah berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai gangguan CTS, sehingga diharapkan mereka kini lebih paham tentang pengertian, gejala, faktor risiko, pengobatan, dan langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil.